Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita menyapa dengan dua narasumber yang berkesempatan hadir di ruang teman bicara, yang tentu tidak asing bagi teman-teman remaja di Kabupaten Jember, karena tahun lalu kedua wajah tokoh yang ada di sebelah saya ini sangat tenar di Kabupaten Jember. Siapa dia? Yang pertama perlu saya kenalkan, yaitu Teguh Andi. Yang kedua ialah Nabil Mumtaz Hidayat. Kedua teman-teman ini adalah Duta Genre Kabupaten Jember tahun 2021. Kita mulai obrolan dengan kedua teman bicara kita kali ini. Semoga bisa memberikan insight tersendiri buat teman-teman, terutama remaja di Kabupaten Jember. Kita sapa dari Teguh terlebih dahulu. Guh, bisa cerita nggak Guh, kira-kira Duta Genre itu apa sih Guh kira-kira? Apakah sebuah penghargaan atas sebuah prestasi yang diraih seseorang setelah mengikuti kegiatan tertentu atau gimana Guh? Bisa cerita Guh? Bisa. Gimana Guh? Jadi Duta Genre itu merupakan duta generasi berencana. Oke. Di mana duta generasi berencana ini melalui tahapan pemilihan. Pemilihan ya? Iya. Iya. Jadi dari beberapa remaja-remaja yang ada di Kabupaten Jember itu diadakan pemilihan dan terpilihlah finalis dari Duta Genre Jember, seperti itu. Jadi tiap wilayah ya, kecamatan ya? Iya. Tiap kecamatan menentukan calon yang akan dikirim ke kabupaten dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Iya. Harusnya gitu ya Guh ya? Iya Pak, benar. Oke. Kira-kira Nabil bisa nggak berbagi dengan kita, Bil? Dulu waktu pengalaman Nabil jadi peserta di awal, itu tahapan-tahapan apa, Bil, yang kamu lakukan di perwakilan kecamatan begitu, Bil? Gimana, Bil? Cerita boleh, Bil, ke kita, Bil. Untuk yang dipersiapkan mungkin yang pertama itu pemberkasan ya Pak. Pemberkasan. Berkas apa aja, Bil, yang dimasukkan tuh, Bil? Pemberkasan itu ada formulir-formulir kayak seperti biodata, Oke. foto, dan lain Foto. sebagainya. Iya. Setelah Kemudian itu setelah itu, dilanjutkan dengan tes tulis. oh ada tesnya ya, Bil, ya? Iya. Di awal tuh ya, Bil, ya? Ada tes tulisnya. Apa yang diteskan, Bil? Kira-kira, Bil? Materinya itu seputar genre. Oh, genre. Tidak ada Oke. tentang materi umum. Seperti itu. Oke. Dan- Setelah itu gimana, Bil? Dan setelah itu dilanjut dengan tes wawancara. Wawancara. Ya. Ada tahapan-tahapan nggak kira-kira dari sekian pasang terpilih masuk 10 besar gitu atau 5 besar, ada tahapannya gitu, Bil? Ada. Ada ya? Pertama-tama itu dipilih berapa besar dulu itu, Bil? Waktu pengalamanmu dulu, Bil? Kalau pengalaman saya dulu, kalau salah pertama itu berapa? 60-an. 60 besar ya? Iya. Itu masih dari 31 kecamatan ya? Iya. Setelah itu disaring menjadi 50. 50 per 10? 40 Iya. besar, 30 besar, 30 besar. 20 besar gitu ya? Iya. Nah, di 20 Oke. besarnya itu sudah termasuk finalis. Oh, finalis gitu ya? Iya. Jadi ada beda ya antara sebelum itu? Ada. Jadi gugur gitu ya, ketika dinyatakan tidak bisa masuk ke 10 besar, maka otomatis dia tidak bisa mengikuti proses selanjutnya gitu ya? Iya, Pak, benar. Oke, gitu ya. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa untuk menjadi seorang duta genre ternyata memang tidak semudah seperti yang mungkin dibayangkan oleh sebagian remaja yang mungkin tertarik untuk ikut menjadi duta-duta berikutnya. Butuh persiapan yang luar biasa, berjenjang, karena dari tingkat paling bawah di kecamatan pun masih harus berkompetisi hingga ke tingkat kabupaten. Tentu sangat luar biasa. Kita hari ini sedang berdiskusi langsung dengan dua tokoh insan genre yang sekaligus menjadi duta genre tahun lalu di Kabupaten Jember. Berarti sebuah kesempatan yang luar biasa. Nah, boleh bagi gak ke kita, kira-kira setelah menjadi duta genre itu kegiatannya ngapain aja kira-kira? Mas Teguh. Ya, jadi kegiatan di Duta Genre itu, Pak, kami melakukan serangkaian sosialisasi yang seperti sosialisasi pendewasaan usia perkawinan. Itu ya. Iya. Terus juga kami melakukan pelatihan-pelatihan, Pak. Jadi kegiatan kita tuh tidak hanya sosialisasi gitu, Pak. Oke. Termasuk pelatihan, terus Iya. genre holiday, bersenang-senang gitu, Pak, liburan bareng. Terus juga kita melakukan keterampilan, pelatihan keterampilan. Jadi remaja-remaja di sekitar itu kita beri kita beri pelatihan-pelatihan yang agar mereka tuh memiliki keterampilan yang bisa dikembangkan dan nantinya dia bisa membuka usaha sendiri seperti itu.
seluruh remaja di Kabupaten Jember yang menjadi target sasaran untuk sosialisasi dan kegiatan keterampilan yang akan diberikan oleh duta, atau wilayah tertentu saja? Jadi gini Pak, karena kami itu memiliki apa ya namanya, bukan slogan sih, tapi nama pendek itu kami menjadi sebuah agent of change. Agen perubahan. Agen pembawa perubahan. Bagi siapa? Bagi remaja-remaja sekitar kita. Jadi fokus kita untuk melakukan pelatihan vokasional itu, pelatihan life skill dan juga sosialisasi itu pada remaja-remaja di sekitar rumah saya dan rumah Nabil gitu. Di sekitar terdekat wilayah duta gitu ya? Iya, betul. Benar. Tentu wilayah yang tidak dekat dengan duta, kalau tahu ini bisa jadi pingin juga dong kan gitu. Iya. Langkah apa yang dilakukan oleh teman-teman duta yang kemudian agar mampu mengakses remaja yang mungkin di ujung jauh di kecamatan yang tidak mudah diakses oleh teman-teman duta? Apa yang dilakukan kira-kira untuk mengakses mereka? Kami di Insan Genre memiliki bagian Bakorwil. Jadi ya teman-teman di PIK R itu Pak, itu kami satukan di beberapa tempat yang hampir berdekatan gitu loh. Okay. Jadi seperti rumah saya Pak, rumah saya ini kan Sukosari, Kecamatan Sukowono. Rumah Nabil ini di Kalisat. Terus kami itu membentuk sebuah Bakorwil yang anggotanya Kecamatan Sukowono, Kecamatan Kalisat, dan Agasa. Nah di situ menjadi menjadi sebuah organisasi yang lebih, bukan organisasi ya, menjadi alur ya pemetaan wilayah gitu ya. Iya. Tadi saya sempat mendengar sedikit istilah-istilah yang mungkin asing bagi orang-orang awam ya. Sempat disebutkan ada duta genre, iya, ada insan genre, ada PIK R. Coba pelan-pelan nih, kira-kira bisa nggak sih teman-teman ceritain ke teman bicara yang sedang mengakses video kita satu-satu pelan-pelan. Oke. Duta genre itu tadi sudah dijelasin tuh. Iya. Adalah sebuah penghargaan yang diberikan kepada seseorang yang melampaui proses tahapan pemilihan yang sangat ketat. Kalau insan genre ini apa? Jadi kamu apa aku Bil? Oke, terserah. Gantian saling melengkapi pun tidak apa-apa. Ya. Kalau dirasa nanti Nabil mau menambahkan boleh, nggak apa-apa. Apa kira-kira insan genre itu? Kalau insan genre sendiri itu kepanjangannya Ikatan Satuan Generasi Berencana Pak. Jadi suatu wadah juga bagi remaja. Iya. Itu untuk berkumpul menjadi satu di sana untuk membicarakan permasalahan-permasalahan terkait dengan remaja seperti itu. Terus untuk PIK R itu sendiri itu adalah merupakan pusat informasi dan konseling remaja. Di mana posisinya dia? PIK R itu posisinya di antara duta dan insan genre. PIK R itu di mana kira-kira? Nah kalau alur koordinasinya itu kita memiliki organisasi yang paling kecil tingkatnya di desa, itu namanya PIK R. PIK R, berarti PIK R terletak di satuan terkecil di wilayah ya? Iya. Yang bisa diikuti oleh siapa PIK R itu? PIK R itu anggotanya remaja ya? Dari usia 10 sampai 24 tahun yang belum menikah. Yang belum menikah catatannya gitu ya? Iya. Berarti bebas, boleh siapapun? Bebas. Yang membentuk siapa itu? Untuk yang membentuk itu kita ada beberapa tahapan. Oh gitu ya? Iya, yang pertama itu yang harus ada sebelum terbentuknya PIK R adalah pembina. Iya. Oke. Jadi setelah pembina itu teman-teman yang memiliki keinginan yang sama Pak untuk menjadi role model bagi remaja sekitar itu membentuk sebuah kelompok yang kemudian diberi nama PIK R itu ya, iya, yang kemudian di dalam berkegiatan tentang seperti yang dibilang Nabil tadi, salah satunya ya kegiatan konseling dan lain sebagainya gitu ya, kira-kira gitu ya. Iya. Jadi duta, insan dan PIK R itu tidak menjadi bagian yang terpisah ya, mereka saling terkoneksi karena tujuan akhirnya sama gitu ya. Jadi tidak perlu dipertanyakan lagi bahwa organisasi yang sudah diceritakan oleh Teguh dan Nabil ini memiliki komitmen penuh untuk kemudian menjadi agen perubahan bagi teman-teman remaja dimanapun berada, ya wabil khusus di Kabupaten Jember tentunya. Itu tiap tahun diadakan pemilihan duta itu? Iya Pak, itu pemilihan duta itu menjadi acara rutin.
Rutin tahunan. Tahunan ya. Untuk itu. Berarti tahun ini berarti sudah ada juga ya? Nah, untuk tahun ini Pak, ini Ya. sedikit mungkin sudah Apa bocoran atau iya. apa ini? saya ingin menyebutkan sedikit bocoran, tapi sudah banyak yang ini. Oh, sudah banyak yang daftar ya? Iya. Berapa? Oh, sudah berlangsung sekarang Iya, ya? iya. Oke, boleh cerita, Bro. Di tahun ini kami menyelenggarakan ajang apresiasi Duta Genre Kabupaten Jember lagi Pak di tahun Oke. 2022. Ya. Yang sasarannya itu remaja umum. Jadi tidak hanya remaja-remaja yang tergabung dalam PIPR gitu. Jadi kami tidak membatasi untuk pendaftar itu. Asalnya ya? Iya. Asal satuannya ya? Berarti boleh dari PIPR atau boleh dari sekolah-sekolah tertentu gitu ya? Bebas ya? Seperti itu Pak. Selama memang memenuhi persyaratan tertentunya tadi yang kamu ceritakan di Iya, awal. betul. Atau ada perbedaan persyaratan? Tidak ada. Itu kita bikin persyaratannya satu untuk semua calon peserta yang ingin ikut. Sejauh ini sudah berapa banyak yang tertarik untuk ikut? Sampai Berapa, Bill? Kalau Ada berapa pasang atau berapa orang, Bill? kalau di awal itu ada 64 yang 64? Iya. Iya, itu sudah dari beberapa kecamatan, terus sudah melalui tahap seleksi yang Tahap kemarin- seleksi ya? Ya, Seperti yang Nabil bilang tadi, berarti ada Iya. seleksi administrasi, ada juga tahap ketika harus menghadapi proses wawancara gitu. Atau sudah wawancara atau belum? Belum. Oh belum ya? Iya. Sekarang masih tes administrasi ya? Iya. tes administrasi dan tulis. Dari 64 tersisa berapa itu? Tersisa 49. Luar biasa ya. Iya. Apa yang membuat mereka tersisa 40-an itu tadi? Kami menyisihkan teman-teman yang tidak lolos di tes pertama pemberkasan. Berarti ada passing grade-nya ya? Iya. Harus ada standar yang dipenuhi gitu ya? Iya Pak. Jadi pertama itu kita adakan seleksi di pemberkasan. Bagi teman-teman yang berkasnya kurang lengkap, mungkin fotonya kurang satu atau kaitannya dengan pemberkasan yang kurang itu Administrasi ya? Iya, Teknis kami- administrasi ya? kami langsung diskualifikasi. Oke. Nah, tahapan selanjutnya yaitu seleksi tes tulis. Ini sudah mulai cukup ini loh, apa? Sudah mulai Memanas. menunjukkan Iya. potensi masing-masing gitu Potensinya ya? masing-masing. Oke. Karena tes tulis itu yang kami buat itu atas pengetahuan umum dan juga Oke. seputar kegenrean seperti itu Pak. Seputar kegenrean, boleh kasih bocoran sedikit nggak kira-kira? Seputar kegenrean itu seperti apa sih? Jadi Kalau memang boleh ditunjukkan ke teman-teman yang sedang menonton kita gitu loh. ya, Pak. Jadi seputar kegenrean itu mengenai materi-materi yang kita sampaikan Pak, di dalam organisasi PIPR maupun di Insan Genre. Oke, Gitu. iya. Saya kasih bocoran lah satu Pak. Oke, boleh ya? Boleh, Oke, kan? gimana kira-kira? Jadi berapa usia ideal untuk menikah pada laki-laki dan juga perempuan? Oke, keren. Maka berarti arahnya ini seperti menjawab persoalan sosial yang terjadi di tengah masyarakat remaja gitu Iya, ya. iya. Pernikahan dini, seks bebas gitu Iya ya. Pak, seperti itu. Seperti itu ya. Karena kan genre merupakan generasi berencana, jadi topik di dalamnya itu yang meliputi remaja-remaja yang memiliki perencanaan-perencanaan yang matang. Berarti program atau produk kegiatan dari program BKKBN gitu ya. Bisa Iya. dibilang gitu ya. Iya. Sebagai pelaksana di lapangan yang kemudian bersentuh dengan rekan sebaya gitu ya. Iya. Kedepan ini kira-kira seleksi apa lagi yang terdekat untuk apresiasi Duta Genre tahun 2022? Boleh cerita nggak kira-kira? Ini spill ya. Oke. Untuk ke depan Apa yang mau dihadapi peserta selanjutnya nih kira-kira, Gu? kita akan adakan seleksi wawancara dan juga Wawancara, ya? iya dan juga studi kasus. Studi kasus. Ya, tapi itu masih Wawancara dan studi kasus ya. Iya. Diperhatikan baik-baik tuh calon peserta di Kabupaten Jember gitu ya. Tapi itu masih belum bisa kita bocorkan Pak, karena Oke. belum terselenggara kan Pak. Belum Gitu. terselenggara. Namun, Terus mungkin gini, Gu, sorry. ya, Secara umum, orang ketika menghadapi wawancara dan tes apa tadi? ini apa dah? Studi kasus. Studi kasus. Boleh nggak sih kasih semacam bukan bocoran, tapi kira-kira bekal apa yang teman-teman harus siapkan gitu loh, Bu? Untuk menghadapi tes itu kira-kira apa? Bukan bocoran kegiatannya, tapi kira-kira nih teman-teman harus mempersiapkan diri mungkin secara mental atau memahami apa gitu. Boleh kasih atau rahasia? Kalau rahasia nggak usah. Oke, jadi Iya. untuk ini juga ya Pak, untuk remaja-remaja di sekitar Kabupaten Jember Oke. dan khususnya yang sudah Daftar. ya sudah daftar. Daftar. Jadi
di wawancara dan juga apa tadi? Studi kasus. Ya. Iya. Untuk wawancara dan studi kasus itu kita yang buat teman-teman ini yang harus dipersiapkan yang pertama mental. Mental ya. Iya, karena kenapa? Studi kasus dan wawancara teman-teman akan berhadapan oleh tim juri. Seperti Oke. itu. Yang pertama harus siapkan mental. Yang kedua adalah tak lupa ini kesehatan, Pak. Oke. Karena Sehat itu pasti ya. iya, untuk mengikuti serangkaian acara ke depan kan tentunya Butuh kondisi yang luar biasa. teman-teman harus mempersiapkan kesehatannya. Terus yang ketiga, yang terakhir juga teman-teman persiapkan pengetahuan mengenai umum dan juga yang khususnya Tentang kegenrean tadi ya. Iya, kegenrean Nah, itu. tuh. Jadi teman-teman perhatikan seperti apa tadi yang sudah disampaikan Teguh sama Nabil. Tentu ini menjadi sebuah insight tersendiri bagi teman-teman, terutama calon-calon duta tahun 2022. Ada 3 pesan, maka teman-teman bisa memperhatikan dan mempersiapkan sebaik mungkin. Nah, Go sama Nabil, ini kira-kira tanggal pelaksananya kapan nih? Apakah sudah pasti atau masih sedang diupayakan? Mungkin Nabil boleh cerita dulu? Untuk tanggal pelaksananya untuk tes wawancara dan studi kasus Iya. itu pada tanggal 15 Oktober. Setelah itu nanti ada tahapan apa lagi? Setelah itu ada tahapan yang namanya tanggal ini Mas. Tanggal 6. Nah, itu November. apa? Kegiatan apa tuh 6 Itu November? ada tes bakat. Bakat ya? Iya, bakat. Unjuk bakat. Setelah tes bakat, apakah sudah dinyatakan menang atau belum? Belum, Pak. Belum ya, masih ada lagi ya? Masih ada lagi. Luar biasa ketat sekali loh persiapannya nih ya kan untuk menjadi duta. Oke, setelah Pada itu saat unjuk bakat itu masih semifinalis. Pak. semifinalis. Iya. Seperti apa itu semifinalis maksudnya? Jumlahnya berapa orang? Jadi semifinalis itu tadi kan sudah terpilih 49. 49. Iya. Itu masih belum ini ya, masih belum mengalami perubahan apa-apa ya, belum Iya. ada tes-tes lagi. Nah, ya? setelah mengikuti wawancara dan juga studi kasus akan Oke. terpilih menjadi 15 pasang. Berarti 30 orang ya? Iya. Berarti sudah kelihatan akan tereliminasi 12 orang tuh ya? Iya. 42 tadi ya? Iya. Nah ini siap-siap teman-teman. Jadi persiapkan mental jika memang merasa persiapan belum matang, sejak hari ini siapkan dengan baik agar tidak menjadi 12 peserta yang mungkin dirasa belum saatnya tahun ini untuk menjadi seorang duta Iya. genre gitu ya. Oke, setelah 30 Nah, setelah semifinalis itu Pak, akan kami saring lagi di acara tanggal 11. Itu Tanggal? final. 11 November. 11 November. Oke. Itu ini boleh dibocorin nggak ya tempatnya Pak? Jangan dulu. Oh, jangan dulu. Nanti tidak menarik lagi. Iya. Tidak apa-apa, itu menjadi rahasia panitia iya, lah. Di tanggal 11 itu teman-teman peserta yang lolos khususnya finalis 10 pasang akan kami tes lagi. Ada tes lagi 10 Yes. orang itu. Tes lagi. Nah, untuk tesnya ini biar kami jadikan rahasia. Oh, gitu ya? Iya. Soalnya Jadi ini teman-teman biar lebih mempersiapkan lebih matang Iya. sendiri gitu ya. mengejutkan. Oke. Gitu ya. Oke. Cukup menarik. Jadi teman-teman, ini obrolannya sudah mulai khusus bagi teman-teman calon duta genre selanjutnya. Maka persiapkan dengan baik. Paling tidak tadi yang disampaikan oleh Teguh, selain memang pengetahuan tentang kegenrean gitu ya, yang sudah dikasih bocoran sedikit tadi, maka teman-teman juga pastikan secara fisik kesehatan sudah siap mengikuti, karena betapa luar biasanya rangkaian yang akan dilewati sampai 10 besar pun masih banyak sekali rangkaian tes yang harus dihadapi. Jadi bisa dipastikan bagi teman-teman yang sudah masuk 10 besar pun itu harus menghadapi rangkaian tes yang masih sangat padat. Jadi ketika siapa yang lolos menjadi duta, kita bisa pastikan kira-kira bagaimana kualitas pemahamannya tentang dunia remaja gitu. Tentu luar biasa hebat. Nah ini orang dua ini teman bicara kita adalah duta genre tahun lalu yang mencerminkan kualitas dari proses rangkaian panjang tes di tahun kemarin. Oke Gu, kira-kira sama Nabil, apa sih yang membuat seorang remaja genre atau seorang remaja di Kabupaten Jember ini harus ikut apresiasi duta genre ini? Apa sih kira-kira yang menjanjikan ketika menjadi seorang duta itu, apa sih manfaatnya kira-kira? Ini saya mau cerita mengenai pengalaman pribadi ya Pak. Karena Boleh, silakan. di tahun lalu saya terpilih sebagai duta juga. Oke. Jadi testimoni setelah terpilih menjadi duta itu, Ya. yang pertama ya
yang saya rasakan itu senang karena ya. iya saya mendapatkan sebuah apresiasi yang saya rasa tuh cukup bergengsi lah Pak gitu. Oke. Tingkatannya kabupaten kan. Oke. Terus yang kedua yang kita dapatkan itu yang pertama mengenai ini ya Bil, apa nih keilmuan mengenai seputar keremajaan itu. Jadi yang sebelumnya tuh belum pernah kita kenali seperti BUP, pendewasaan usia perkawinan. Kenapa itu menjadi sangat penting bagi remaja? Terus mengapa di batasan usia yang telah ditentukan itu kalau di bawahnya tidak diperbolehkan untuk menikah? Jadi kita mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat. Gitu ya. Terus yang ini yang selanjutnya tuh kita menambah relasi. Sebelumnya saya sama Nabil nih Tidak saling tahu tidak ya. saling Tidak kenal. tahu ya. Iya. Kira-kira Nabil bisa nambahin mungkin dari sisi Nabil apa yang bisa ditambahkan mungkin selain menambah teman, menambah pengetahuan, ilmu, mungkin ada yang didapatkan selain itu atau memperkuat lagi apa yang sudah disampaikan oleh Teguh barusan kira-kira versi Nabil? Untuk yang didapatkan selain dari materi, Oke. tadi juga mendapatkan relasi, banyak Iya. sekali relasi yang kita dapatkan. Contohnya dari kedinasan, Oke. dari mungkin PKB setempat, Oke. menyeluruh ke seluruh wilayah di Semakin Kabupaten luas, Jember. semakin luas pergaulan tentu akan semakin terbuka peluang yang tadinya kita tidak pernah menduga-duga gitu ya. Iya. Gitu ya. Maka ini menjadi sebuah kesempatan bagi teman-teman calon duta yang sedang menjadi peserta pada kesempatan tahun ini untuk bersemangat kira-kira ya. Iya. Berkompetisi untuk menjadi duta atau yang terbaik dari sekian puluh orang tadi gitu ya. Iya. Bisa nggak bagi ke kita semua kira-kira harapan dari Teguh, harapan dari Nabil secara personal, secara pribadi bagi calon duta selanjutnya apa yang diharapkan oleh Teguh dan dari Nabil? Boleh gantian deh nanti dari siapa dulu, Teguh ya? Dulu ya. Oke, apa yang diharapkan? Harapan pribadi saya untuk finalis duta yang akan terpilih selanjutnya, teman-teman jangan anggap terpilih menjadi duta genre ini hanya sebagai gelar. Jadi kita tuh memiliki tanggung jawab apa untuk apa ya? Saya kalau katakan merubah itu kan sulit ya Pak. Oke. Tapi lebih mencontohkan sih remaja. Role model gitu ya. Iya, menjadi role model bagi remaja-remaja sekitar yang masih kebingungan dalam mengambil tindakan, dalam mengambil keputusan. Dan kita tuh memiliki tanggung jawab itu, teman-teman. Nah, jangan hanya dianggap saya terpilih jadi juara duta genre itu. Saya menjadi duta. Terus tugas saya selesai, tidak. Nah, harapan saya teman-teman memiliki memiliki Komitmen iya, ya. komitmen untuk ya memajukan atau memperbaiki remaja-remaja sekitar yang Mungkin saat ini tidak sesuai dengan konsep dari keberadaan duta genre gitu ya. Iya, Pak. Menjadi agen perubahan gitu ya. menjadi agen perubahan. Dan ya ini tujuan untuk kita semua untuk memajukan negara, ya khususnya di Kabupaten Jember sendiri sih Pak. Luar biasa kan, jadi tidak mudah menjadi seorang duta seperti yang disampaikan Teguh. Dan paling tidak nanti mungkin dari sudut pandang Nabil ada hal yang juga menjadi poin penting bagi calon duta tahun 2022. Kira-kira kalau dari Nabil, kira-kira gimana Bil? Pandangan Nabil, harapan terhadap calon duta selanjutnya itu apa yang ingin dititipkan Nabil kepada mereka gitu? Harapan saya bagi duta untuk berikutnya, Ya, untuk duta 2022, Iya. diharapkan dapat merubah pola pikir remaja iya, yang awalnya tidak tahu mengenai program genre, iya. jadi mengetahui terkait dengan program genre itu tersebut. Oke. Dan pesan saya bagi duta berikutnya, ajang duta apresiasi duta genre ini hanya kompetisi, Ya, dan kompetisi yang sesungguhnya. baru akan terlaksana setelah kalian menjadi duta genre. Oke, luar biasa. Ini kan berarti melengkapi seperti apa yang disampaikan Teguh, bahwa penghargaan sebagai seorang duta itu hanya simbolis setelah melalui berbagai macam rangkaian tes dinyatakan sebagai pemenang. Namun selanjutnya adalah bagaimana bertanggung jawab terhadap
gelar yang sudah didapatkan sebagai seorang duta gitu ya. Baik, terima kasih Teguh, luar biasa obrolan yang singkat tapi saya yakin ini penuh manfaat, dan Nabil juga. Semoga apa yang disampaikan Nabil dan Teguh bisa menjadi insight tersendiri bagi teman-teman calon duta genre tahun 2022 di Kabupaten Jember. Seperti yang disampaikan oleh Teguh, persiapkan dengan baik, begitupun dengan Nabil sampaikan tadi, tidak hanya secara mental tapi pengetahuan juga harus ditambah. Oke teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan, tetap diberikan kesempatan untuk terus memperjuangkan nilai-nilai kebaikan dan untuk kemajuan generasi remaja di Kabupaten Jember. Terima kasih. Saya akhiri obrolan pada kesempatan kali ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.